Tiga akar kejahatan. Tidak ada cengkraman yang lebih kuat dari kebencian. Tidak ada jaringan yang lebih rapat dari kebodohan. Tidak ada sungai yang arusnya lebih deras dari nafsu keinginan. Tiga akar kejahatan adalah loba, dosa, dan moha. Semua akar kejahatan ini ada pada setiap manusia. Namun, kadar atau kualitas dari masing-masing akar kejahatan ini berbeda-beda. Ada manusia yang lobanya lebih menonjol daripada dosa dan mohanya. Begitu juga ada manusia yang dosanya lebih tinggi daripada loba dan mohanya. Serta ada juga manusia yang mohanya lebih dominan daripada loba dan dosanya. Tetapi ketika akar kejahatan ini saling kait-mengait, di mana semuanya saling mempengaruhi, tiga akar kejahatan ini sangat berbahaya sekali pada kehidupan semua makhluk. Jika makhluk-makhluk dikuasai oleh ketiga akar kejahatan ini, maka akan menderita dalam kehidupan ini, juga kehidupan yang akan datang, dan akan terus-menerus mengalami kelahiran dan kematian tanpa henti. Loba adalah keserakahan, menginginkan barang milik orang lain. Bisa juga dikatakan tidak puas dengan apa yang telah dimiliki. Ingin terus-menerus mencari kesenangan-kesenangan. Apapun caranya, akan ditempuh demi keinginannya terpenuhi. Keinginan pada kepuasan indera atau mata, telinga, mulut, hidung, kulit. Kemelekatan dan kerinduan atau kesenangan terhadap kenangan yang indah terhadap seseorang. Kemelekatan dan kerinduan atau keinginan untuk tetap cantik atau gagah, keinginan untuk menjadi kekal, dan lain-lain yang tergolong keinginan untuk memiliki sesuatu dan tidak mau melepaskan segala yang dimiliki. Dosa adalah kebencian, tidak suka terhadap seseorang, tidak suka kepada diri sendiri, cemburu pada seseorang, iri hati atau sirik atas keberhasilan yang dicapai oleh orang lain, curiga, takut, cemas, was-was, dendam, serta hal-hal lain yang tergolong keinginan untuk menolak sesuatu. Moha adalah kebodohan batin. Pengertian bodoh di sini bukan bodoh karena tidak bisa menulis, bukan bodoh karena tidak bisa membaca, tetapi bodoh yang dimaksud adalah bodoh batinnya. Ia tidak bisa membedakan perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan jahat yang semestinya ditinggalkan. Perbuatannya cenderung pada hal-hal yang jahat. Karena kebodohan batinnya, ia menganggap kejahatan wajar dilakukan. Termasuk juga dalam kebodohan batin ini adalah malas melakukan kebajikan. Sifat egois, gengsi, sombong, keangkuhan, dan kemunafikan. Tiga akar kejahatan ini
sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk-makhluk. Tidak hanya dalam kehidupan ini akan membuat penderitaan, tetapi juga dalam kehidupan yang akan datang, akan mengondisikan terlahir ke alam-alam rendah atau derita. Di dalam Inti Wutaka dijelaskan bahwa bagian besar makhluk-makhluk meninggal dan lahir di alam-alam rendah atau sengsara, yaitu alam peta atau setan, neraka, dan binatang, karena kekuatan dari loba, dosa, dan moha. Loba, dosa, dan moha ini diibaratkan seperti air kotor yang mengandung kuman dan bakteri, mengandung benih-benih penyakit. Bila diminum, akan menimbulkan berbagai penyakit bagi tubuh kita. Begitu juga dengan batin kita yang diliputi oleh loba, dosa, dan moha, akan terus merusak lingkungan dimanapun kita berada. Dan bukan saja lingkungan kita yang akan rusak, tetapi lebih bahaya lagi, akan membuat menderita bagi kita dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan kita selanjutnya. Air yang kotor bisa disteril, difilter atau disaring, dibersihkan dari segala benih-benih penyakit, sehingga bisa berguna untuk tubuh kita, seperti air yang dikemas dalam botol yang banyak dijual di mana-mana. Awalnya adalah air yang kurang bersih, namun setelah difilter, disteril, disaring dan dibersihkan dari kuman-kuman penyakitnya dibersih, dan dapat digunakan oleh orang banyak, sehingga bermanfaat untuk kelangsungan hidup. Demikian juga halnya dengan loba, dosa, dan moha yang bersarang di dalam batin kita. Bila disingkirkan, dibersihkan, maka kita akan berbahagia. Karena itu, kita akan hidup tenang dan damai, dan kita akan disenangi oleh orang lain. Air kotor selalu merusak lingkungan dan selalu meninggalkan kotoran pada tempat-tempat di mana air itu tergenang. Sebagai contoh pada saat banjir melanda, ketika banjir melanda suatu daerah, air yang mengandung berbagai kotoran sampah dan lumpur masuk ke halaman rumah, bahkan masuk ke dalam rumah. Meskipun banjir telah surut, namun lumpur dan sampah tetap tinggal di mana-mana. Demikian juga dengan loba, dosa, dan moha di dalam batin kita akan selalu membuat kekacauan di mana-mana. Tidak ada kecocokan dengan orang lain, selalu ingin menang sendiri, mau enak sendiri, tidak peduli dengan orang lain yang menderita. Yang penting saya bahagia. Hal ini akan mengakibatkan orang lain menjadi marah dan tidak senang diperlakukan seperti itu, dan akhirnya akan menimbulkan pertengkaran dan keributan. Hidup menjadi tidak aman, hidup menjadi tidak damai. Maka sangat baik bila kita dapat mengikis loba, dosa, dan moha ini.
Bagaimanakah agar kita terbebas dari ketiga akar kejahatan ini? Kita dapat mencegah ketiga akar kejahatan ini, yaitu dengan cara loba atau nafsu serakah dicegah dengan aloba atau tidak nafsu serakah, yaitu dengan cara mengembangkan rasa puas dengan apa yang telah dimiliki dan merenungkan serta memahami tentang ketidakkekalan dan kelapukan dari tubuh ini. Dosa atau kebencian dicegah dengan adosa, tidak membenci, yaitu dengan cara mengembangkan cinta kasih. Moha atau kebodohan dicegah dengan amoha atau batin yang tidak bodoh, yaitu dengan cara mengembangkan kebijaksanaan, mengerti bahwa perbuatan baik akan mengakibatkan kebahagiaan dan perbuatan jahat akan mengakibatkan penderitaan. Bila bisa meninggalkan dan melenyapkan tiga akar kejahatan ini, maka akan tercapai kesucian. Dengan mengerti bahwa betapa bahayanya tiga akar kejahatan ini, maka mari kita berusaha untuk mengikisnya. Kalaupun kita belum mampu mengikisnya, setidaknya kita berusaha untuk menekan agar jangan sampai tiga akar kejahatan ini terus berkembang. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.